Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode pengobatan atau terapi pada penderita diabetes mellitus. Nah, seperti yang kita sudah tahu bahwa penderita diabetes itu terbagi atas dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Untuk yang tipe 1 biasanya terapi-terapi yang digunakan merupakan terapi insulin atau injeksi insulin. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 itu biasanya terapinya berupa diet ketat dan juga menggunakan obat-obatan yang bersifat tablet atau yang dimakan melalui mulut. Nah, hari ini kita akan khusus membahas insulin atau terapi bagi penderita diabetes tipe 1. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya insulin ini juga dapat digunakan untuk pengobatan pada penderita diabetes tipe 2, tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketika kadar glukosanya sudah melebihi batas normal, misalkan sudah lebih dari 300 atau 400 mg per desiliter, baru diberikan insulin sebagai terapi tambahan. Nah, jadi terapi insulin ini merupakan jenis pengobatan bagi penderita yang tidak mampu lagi menghasilkan insulin. Ya, ini sangat identik dengan ciri khas dari penderita diabetes tipe 1. Nah, kita sudah tahu ya bahwa insulin itu bekerja sebagai pembuka sel dengan berikatan dengan reseptor pada membran sel sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel untuk selanjutnya dimetabolisme. Nah, pada penderita diabetes tipe yang lain atau misalnya tipe 2 itu ditemukan bahwa produksi insulinnya kan masih baik, tapi pengikatan dengan reseptornya sangat lemah. Dan biasanya dapat disebabkan karena adanya faktor risiko. Misalkan seperti obesitas. Obesitas itu menyebabkan distribusi lemaknya tidak merata, menyebabkan sensitivitas insulinnya terhadap suatu sel itu berkurang. Lalu yang kedua bisa juga terjadi karena jumlah reseptor insulinnya berkurang atau menipis. Nah, penderita diabetes tipe 2 ini, diabetes mellitus tipe 2 seringkali memasuki fase yang disebut dengan resistensi insulin, di mana insulin yang dihasilkan sudah tidak sensitif lagi terhadap reseptor yang diberikan oleh sel. Lalu akan terjadi proses produksi yang masif oleh sel pankreas sebagai respon ketidakmampuan atau ketidaksensitifan insulin terhadap sel. Jadi pada akhirnya diabetes tipe 2 itu juga bisa mengalami yang namanya suatu fase yang hampir mirip dengan penderita diabetes tipe 1, yaitu tidak mampu lagi menghasilkan insulin. Nah, pada tahap itu biasanya terapi insulin juga bisa diberikan bagi penderita diabetes tipe 2. Nah, efek samping dari terapi insulin itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang paling umum adalah hipoglikemik, di mana ketika seseorang mendapatkan terapi insulin memiliki potensi besar untuk mengalami penurunan kadar glukosa darah di bawah batas normal, yang disebut dengan hipoglikemik. Lalu yang kedua biasanya pada orang-orang tertentu yang memiliki hipersensitif itu akan terjadi pembentukan antibodi atau pergerakan dari sel imunitas yang bereaksi dengan insulin yang dimasukkan. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan lipoatrofia, susutnya lemak subkutan di tempat injeksi. Itu karena masalah teknik waktu penusukan injeksinya atau kurang sering mengganti tempat injeksi. Jadi disarankan bagi orang-orang atau penderita diabetes yang melakukan injeksi insulin setiap hari itu sering untuk mengganti posisi, tidak terkonsentrasi di satu tempat untuk waktu yang lama. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari insulin. Nah, tipe insulin itu sendiri ada yang disebut dengan ultra short acting, ada short acting, ada intermediate acting, dan long acting. Ini artinya kita mengukur tipe insulin berdasarkan durasi dari pemakaiannya ya, atau durasi dari kerja si insulinnya tersebut. Kalau kita sebut sebagai ultra short acting, berarti dia bekerja sangat cepat. Ya, ultra itu sudah lebih berarti sangat cepat lagi, paling cepat ini. Lalu yang berikutnya ada short acting, itu lumayan cepat. Lalu ada intermediate, itu tengah-tengah, dan yang terakhir ada long acting, itu yang bisa berefek jangka panjang. Oke, kita lihat dalam tabel berikut. Nah, setiap bagian atau setiap jenis dari insulin ini memiliki perbedaan masing-masing. Nah, di sini sudah dibagi ya berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama adalah untuk short acting insulin, itu untuk
Tujuan utamanya adalah mengontrol postprandial hipoglikemik dan terapi diabetes ketoasidosis darurat. Jadi untuk orang-orang pada penderita diabetes yang sudah memasuki fase diabetes ketoasidosis bisa diberikan short acting insulin. Pemberiannya secara subkutan selama 30-45 menit sebelum makan. Tapi bisa juga diberikan secara intravena atau melalui injeksi dalam keadaan darurat atau ketika diabetes ketoasidosis sudah mulai nampak di tubuh pasien. Lalu onset of action atau kerjanya itu 30-45 menit secara subkutan. Lalu akan mencapai konsentrasi tertinggi itu setelah 2-4 jam setelah pemakaian. Aksi durasi itu 6-8 jam. Penggunanya bisa 2-3 kali sehari atau bahkan lebih tergantung kebutuhan. Lalu contohnya adalah ada Humulin R dan Nafolin R. Lalu yang kedua ada ultra short acting, itu sangat mirip dengan insulin asli tubuh, jadi sangat menyerupai. Jadi ketika ada glukosa masuk langsung dikenakan oleh insulin. Nah itu pemberiannya 5-15 menit sebelum makan secara subkutan, atau bisa juga melakukan melalui intravena ketika dalam keadaan darurat. Lalu onset of action 0-15 menit. Lalu aksi durasi tertinggi, konsentrasi tertinggi 60-90 menit pertama, aksi durasi 3-4 jam setelah pemakaian. Penggunaannya juga sama, bisa sampai 2-3 kali sehari atau lebih. Contohnya ada Lispro, jadi ada insulin Lispro, ada insulin Aspart yang termasuk ke dalam ultra short acting. Lalu aspek berikutnya, kita akan membahas dari intermediate acting insulin. Nah ini untuk mengontrol keadaan hiperglikemik, pemberiannya 30-45 menit juga sebelum makan secara subkutan. Onset of action itu 1-2 jam daya kerjanya. Lalu konsentrasi tertinggi itu mencapai dari 5-7 jam setelah pemakaian. Aksi durasi 13-18 jam. Nah ini kan kita lihat ya, aksi durasi dari short acting, ultra acting, intermediate acting itu semakin lama ya, aksi durasi dari insulin. Lalu contohnya itu ada Isovan atau disebut dengan NPH. Itu contoh dari intermediate acting insulin. Dosisnya adalah 0,5-1 unit per kilogram berat badan per hari. Nanti tinggal disesuaikan dengan berat badan dari masing-masing pasien. Lalu berikutnya ada long acting insulin, daya kerja paling panjang, digunakan sebagai medikasi lapis 2 biasanya, second line medication dari intermediate acting. Nah ini biasa diberikan secara subkutan 30 menit sebelum makan. Lalu onset of action akan bekerja setelah 2 jam pasca pemberian. Lalu aksi durasi bisa sampai 1 hari, 24 jam. Lalu contohnya seperti insulin glargine atau Lantus. Nah dosisnya adalah untuk yang long acting insulin ini 0,2-10 unit per kilo, itu yang tipe 2, diabetes tipe 2. Sedangkan untuk diabetes tipe 1 biasanya menggunakan tipe yang U100 dan U300. Nah, biasanya insulin yang digunakan untuk penderita diabetes tipe 2 itu adalah long acting insulin. Kan yang short acting maupun ultra ataupun intermediate. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman lebih mengerti lagi mengenai konsep medikasi atau pengobatan terapi dari penderita diabetes mellitus tipe 1. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami lebih lanjut mengenai farmakoterapi. Sampai ketemu di video berikutnya.